Worship Survive yang keempat, menyembah di dalam roh dan kebetulan. Shalom saudara-saudari, saat ini mungkin kita tadi ya melihat sebuah video singkat. Pasti saudara-saudari ingat itu scene tentang Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan pelakor ya di sebuah pinggir sumur ya, seorang perempuan Samaria. Mungkin saudara-saudari bertanya, Tuhan Yesusnya kok mirip soundman kita ya, Bang Arthur. Kenapa pilihnya Bang Arthur? Mungkin kalau menurut saya itu mirip dengan gambaran rekonstruksi Tuhan Yesus yang terbaru. Tuhan Yesus digambarkan gondrong, biasanya itu gambaran Eropa ya. Tapi disesuaikan dengan konteks Timur Tengah, ya seperti yang digambar ini. Mungkin lebih mirip ya. Nah, kita akan kembali ke tema tentang menyembah dalam roh dan kebetulan. Kok bisa? Ya, kenapa bukan kebenaran? Banyak orang Kristen memilih untuk menjadi penyembah di dalam roh dan bukan kebenaran, tapi kebetulan. Apa tuh? Jadi begini, kalau kita langsung melihat tentang scene tadi itu ya, selanjutnya ada scene tentang perempuan Samaria, si pelakor ini bicara dengan Tuhan Yesus tentang ibadah. Ini menarik. Kita lihat mindset perempuan Samaria soal ibadah itu terbatasi oleh hal-hal fisik. Kita baca Yohanes 4 ayat 20, ya, ucap perempuan Samaria itu kepada Tuhan Yesus. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung Gerisim ini. Gunung ini itu gunung Gerisim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi dia memperkarakan melihat bahwa kalau orang Samaria itu menyembah, yaitu lokasinya di Gunung Gerisim. Tetapi Tuhan Yesus bilang orang Yahudi menyembah di Yerusalem. Nah, ini membahas tentang satu bentuk ya, lokasi, ruang dan waktu. Jadi mindset ibadah inilah yang saya sebut sebagai ibadah kebetulan. Kalau perempuan Samaria ini, bayangkan orang Samaria waktu itu, loh, coba kamu sekarang ibadah nggak di Gunung Gerisim, coba kamu ibadah di Yerusalem. Atau coba kamu diibadah di tempat lain. Mereka mungkin akan merasa terbatasi. Aduh, nggak bisa. Aku harus ibadahnya di Gunung Gerisim. Dari dulu begitu. Kalau disuruh ibadah di tempat lain gitu, mau diajak ke GKI Samyun yang wah fasilitasnya oke nih ya, tetap nggak mau, mintanya di Gunung Gerisim gitu. Ini mindset ibadah kebetulan. Kalau kita tarik ke zaman sekarang seperti ini. Mindset ibadah kebetulan. Kebetulan ibadah di rumah banyak gangguan. Vibe-nya, vibrasinya itu beda sama di gereja. Aku jadi nggak bisa beribadah. Kita lihat ya, mirip ya. Kemudian kebetulan di Turgos, WL, pemusik dan lain-lain, semua performnya bagus hari ini. Aku jadi bisa ibadah dengan semangat. Oke. Atau kebetulan aku lagi deketin si doi. Jadi aku rajin deh ibadah di gereja.
atau kebetulan musiknya hymn, atau satu lagi bilang kebetulan musiknya pakai piano, yang satu lagi bilang kebetulan musiknya full band. Aku jadi bisa enjoy beribadah, dan dengan segala hal kebetulan lainnya. Nah, itu yang terjadi ya, saudara-saudari, kalau hanya ibadah kita ini ditentukan oleh kebetulan demi kebetulan. Ditentukan, dibatasi oleh hal-hal faktor eksternal, ruang dan waktu, tata cara, tata liturgi dan lain sebagainya. Sedangkan mindset ibadah dalam roh dan kebenaran yang Tuhan Yesus Kristus ajarkan, kita baca ayatnya, Yohanes 4 ayat 21-24. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa, bukan di gunung ini, dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Saudara-saudari, inilah mindset para menyembah di dalam roh dan kebenaran. Tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Ya, Allah itu roh. Kita menyembah Dia di dalam roh. Bahkan kita ketika terpisah dengan sesama kita di rumah masing-masing, kita beribadah tetap secara komunal di dalam roh. Kita disatukan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya, jadi kalau mindset para penyembah dalam roh dan kebenaran, mau di rumah, mau di gereja, bahkan mungkin di kuburan, seperti orang Kristen mula-mula ibadah harus di katakom, aku tetap akan rindu dan mampu beribadah kepada Tuhan Allahku. Mentalnya seperti demikian nggak? Nggak dibatasi lagi ya. Atau mau pakai iringan band, mau genre musiknya apa, mau tanpa iringan pun, tidak ada yang bisa membatasi aku untuk menyembah-Mu ya Tuhan Allahku. Apakah kita punya mental spirit penyembahan seperti demikian? Harusnya kita belajar ya. Jadi kita sudah memiliki kebebasan dan privilege ya, satu kelebihan yang Tuhan berikan pada kita. Bahkan kita bisa bicara ini satu terobosan ibadah terdahsyat dari Kristus sendiri untuk kita. Apa itu? Yaitu akses tanpa batas untuk kita bisa menyembah Allah melalui Kristus. Anytime, anywhere. Maka janganlah kita sendiri kemudian membatasi lagi peribadatan kita dengan hal-hal eksternal yang sejatinya hanya sebagai media bagi peribadatan kita. Suasana gedung ibadah, tata liturgi, musik, dan lain sebagainya. Itu media yang memang berguna untuk membantu kita beribadah pada Tuhan. Tapi tanpa itu semua, kalau kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, harusnya tidak ada yang bisa membatasi kita, bahkan tidak ada yang bisa melenyapkan kerinduan kita. Bagaimanapun kondisinya, kita tetap semangat menyembah Tuhan. Amin. Tetap di worship, survive. God bless.